Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas mengenai aritmatika modul ya. Jadi aritmatika modul nih ya, itu dikenal dengan operasi mod sebenarnya. Operasi mod. Jadi misalnya kita punya seperti ini ya. Notasinya A, ini A ya. Mod ya, A mod M sama dengan R ya. Nah, di mana nanti A itu kita bisa tuliskan menjadi key ya dikali M tambah dengan R ya. Nah, jadi dalam hal ini berarti A ya, ini A ya, bukan key, ini A. A itu sebagai yang dibagi ya, dan M itu adalah pembaginya ya. M itu pembaginya, kemudian key ini hasil dan R sisa ya. Berarti dengan kata lain bahwa A mod M itu adalah hasilnya sisa ya. Berarti ini mungkin kita bisa tuliskan sebagai ini ya. A ya sisa dari, jadi A mod M itu sama dengan sisa dari ya hasil bagi ya, A dan M ya. Nah, sini ya. Jadi A mod M itu sama dengan sisa dari hasil bagi A dan M. Sebagai contoh kita punya misalnya hitunglah ya nih ya. Hitung hasil operasi ya dari modul ya, dari mod. Yang pertama, misal kita punya contohnya adalah 23 ya. Ini mod 5 ya, 23 mod 5. Berarti kita tinggal membagi nih ya. Kita membagi 23 dengan 5. Berarti hasilnya ini 23 dibagi dengan 5. Nah, jadi 23 bagi 5 ini 4 ya. Berarti sama dengan 20, kita kurangkan hasilnya 3 ya. Nah, berarti di sini sisanya 3 ya. Nah, ini kan definisinya A mod M itu sama dengan R ya, di mana R itu adalah sisanya. Berarti ini karena sisanya ini 3, berarti ini hasilnya 3 gitu ya. Kemudian yang kedua, contoh lagi kita punya 27 ya. 27 mod 3 misalnya. Ini 27 mod 3. Berarti artinya 27 bagi 3 hasilnya berapa? Ya. Ini jika kita hitung berarti ini 27 bagi 3 itu sama dengan 9 ya. Kemudian 3 kali 9 ini sama dengan 27, kita kurangkan 0 ya. Berarti di sini sisanya adalah 0 ya. Berarti 27 mod 3 itu sama dengan 0 ya. Selanjutnya nomor 3 ya, contoh berikutnya kita punya nomor 3 itu misalnya negatif 41 mod 9 ya. Nah, sekali lagi untuk negatif ya, seperti pada video sebelumnya, kita bagi dulu ya seperti biasa. Nah, ini 41 dibagi dengan 9 ya. Di sini hasilnya ada 4, kemudian hasilnya 36 ya. Nah, ini hasilnya 36 ya. Berarti ini sisanya adalah 5 ya. Nah, ini sisanya 5. Berarti di sini kita punya bahwa negatif 41 maaf, kita tuliskan sebagai ini ya. Kita akan menuliskan bahwa A itu sama dengan Q kali M ya tambah dengan R ya. Berarti ini kita akan punya A-nya negatif 41. Nah, Q-nya berapa? Di sini kan hasilnya 4 ya. Sekali lagi, karena ini negatif, kita ambil angka yang lebih besarnya ya. Berarti ini hasilnya negatif 5 ya. Dikali dengan M-nya ini 9 ya. Kemudian ditambah dengan sisanya berapa? Nah, berarti di sini ya kita harus menghitung dulu. Nah, di sini kan negatif 5 kali 9 itu sama dengan negatif 45 ya. Negatif 45. Berarti di sini sisanya seharusnya 4 ya.
agar menghasilkan negatif 41. Berarti di sini hasilnya sisanya ini sama dengan 4. Sekali lagi, dalam materi teori bilangan ini ya, berarti sisa ini itu harus positif ya, positif. Kemudian yang keempat, misal kita punya negatif 39 ya, ini mod 4 misalnya. Berarti kita tuliskan dulu menjadi A sama dengan Q kali M kali R tambah R ya. Kemudian kita bagi, berarti ini 39 bagi dengan 4, berarti ini hasilnya adalah 9 ya. Ini hasilnya adalah 9-nya 36, kemudian sisanya 3. Nah, karena ini negatif, berarti ini kita akan mendapatkan bahwa 39 itu sama dengan, ini kita ambil yang lebih besar satunya saja, berarti ini negatif 10 ya. Berarti kali M-nya adalah 4 sama dengan sisa. Nah, di sini kan negatif 10 kali 4 itu sama dengan 40 ya. Berarti di sini sisanya adalah 1 ya. Kan negatif 40 tambah 1 itu sama dengan negatif 39. Nah, berarti ini negatif 39 mod 4 itu hasilnya sama dengan 1. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kongruen ya, kongruen dari modulo. Nah, di sini kongruen ya, kongruen modulo. Nah, kongruen modulo ini maksudnya adalah kita akan membandingkan ya, apakah dua buah modulo itu kongruen atau tidak. Misal contohnya misalnya seperti ini ya, 38 mod 5 ya, ini sama dengan 3 ya. Kemudian 13 mod 5 itu sama dengan 3 ya. Nah, sekarang kita ingin mengecek ya, apakah kedua buah mod ini itu kongruen atau tidak ya. Nah, untuk menyatakan apakah kedua buah mod ini kongruen atau tidak, kita cukup mengecek ya, apakah pengurangan ya atau selisih dari ini ya, angka di depannya, selisih angka di depannya itu habis dibagi oleh 5 ya. Berarti nanti ini kita akan mengecek ya, berarti ini 38 ya kurangi 13. Nah, ini akan sama dengan berapa? Ini sama dengan 25 ya. Nah, 25. Nah, berikutnya kita menentukan ya, apakah 25 ini habis dibagi oleh 5 ya. Nah, kan kita punya bahwa 25 ini habis ya dibagi oleh 5, betul tidak ya? Kan 25 bagi 5 itu sama dengan 5 ya. Nah, karena 25 habis dibagi 5 ya, berarti kedua buah mod nih itu kongruen ya. Nah, selanjutnya kita bisa menuliskan nah ini ya. Jadi apabila dua buah mod ini kongruen, berarti ini kita bisa menuliskan bahwa 38 ya. Ini 38 kongruen modulo ya. Nah, nih. Ini sama dengannya ada 3 ya. Nah, ini kongruen modulo dengan 13 mod 5 ya. Nah, 13 mod 5 ya. Sekali lagi, untuk menyatakan dua buah kongruen ini, berarti yang pertama adalah kita harus mempunyai bilangan ininya sama ya. Nah, ya. Pembagian harus sama ya. Baru kita bisa mengecek apakah dua buah mod ini kongruen atau tidak.
Oke, lanjut kita ke contoh ya. Misal kita punya contoh lainnya. Contohnya itu misalnya 893 ya, mod mod 7 ya, misalnya mod 7 dan 154 mod 7. Nah, dalam hal ini di sini kan modnya sudah sama nih ya, sama-sama mod 7. Sekarang kita akan mengecek ya apakah dua buah mod ini kongruen atau tidak. Berarti kita harus mengecek selisih dari 154 dan 893 ya. Nah, ini berarti kita cari selisihnya dulu ya. Berarti ini 154 dikurangi 893 ya. Nah, ini hasilnya berapa? Berarti ini kita hitung dulu 1054 dikurangi dengan 893. Ini 1 ya. Berarti ini 6. Nah, ini sama dengan 161. Nah, 161. Nah, sekarang kita cek nih 161 nih maaf. Apakah 7 ya habis membagi 161 ya. Nah, ini pertanyaan ya. Apakah 7 ini habis membagi 161? Berarti kita tinggal bagi ya. Ini bagi 7 berarti ada hasilnya 1 2 ya 14 21. Berarti ini 3 ya 21 ini 0. Nah, berarti ini jawabannya iya ya. Nah, ini 7 ternyata 7 tuh habis membagi 161. Nah, karena 7 habis membagi 161 berarti kedua buah modnya adalah kongruen. Nah, sehingga kita bisa menuliskan bahwa 893 itu kongruen modulo 1054 ya, mod 7. Kita ke contoh lagi ya. Misalnya kita punya 1769 ya. Ini mod 3. Kemudian dan 1305 ini mod 3 juga ya. Berarti kita terlebih dahulu mencari selisih dari 1769 dan 1305 ya. Berarti ini 1769 kurangi 1305. Nah, di sini kita kurangkan ya, kita hitung dulu. Berarti ini kita kurangkan 9 kurang 5 4, 6 kurang 5 6 ya. Kemudian 7 kurang 3 4. Berarti ini sama dengan 464 ya. Kemudian kita cek apakah 3 ini habis membagi 464 ya. Nah, itu nih pertanyaan ya. Apakah 3 ini habis membagi 464? Berarti ini kita bagi terlebih dahulu. 464 dibagi dengan 3. Ini 1 ya. Kalau kita kurangkan, ini 1. Ini 16 bagi 3 itu sama dengan 5. Kemudian kita kalikan 15, kita kurangkan lagi 1. Ini 4 ya, kita turunkan. Kemudian ini hasilnya 4. Berarti ini 12 ya. Nah, ini sisanya 2 ya. Berarti ini 3 nih tidak ya. Nah, ini tidak habis membagi. Ya, 3 ini tidak habis membagi 464 ya. Jadi kita simpulkan bahwa 1769 ya itu nulisnya seperti ini ya, tidak kongruen modulo ya dengan 1305 ini mod 3. Oke, baik. Sekian video terkait kongruen modulo. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.